warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asarif? Kali ini saya ingin menginformasikan atau berbagi pengalaman saya dalam mendaftar dan juga menggunakan aplikasi Canva for Education. Gimana sih caranya dan apa aja sih yang diberikan oleh Canva for Education? Yuk ikuti videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, juga share kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman juga mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi penerapan pembelajaran di dalam kelas. Ya, tentunya mungkin banyak Bapak dan Ibu guru yang sudah menggunakan fitur dari canva.com ya. Dia memberikan akses Canva secara gratis, tetapi juga ada akses Canva yang pro yang dikunci gitu, atau berbayar. Nah, kali ini Canva memberikan fitur atau memberikan edisi Canva for Education, di mana Bapak dan Ibu guru bisa mendapatkan lebih banyak Canva templates ataupun elements dan sebagainya yang disediakan oleh Canva atau desain-desain yang ada di Canva yang biasanya dikunci, tetapi ini menjadi gratis ya, tapi syaratnya khusus untuk edukasi gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang features yang ada di Canva for Education. Ya, seperti yang kita lihat berikut ini. Oke, kita langsung masuk saja ke Canva saya. Walaupun kita tetap sama masuknya ke canva.com, tetapi kalau kita sudah daftar di Canva for Education, itu akan ada perbedaan pada desain. Kalau kita klik bagian atas Create Design, itu akan muncul ada beberapa features yang baru, yaitu Education Presentation, Educational Video, Education Infographic, ada lagi Classroom Poster, Google Classroom Header, ada Worksheet, Lesson Plan, Class Schedule, Group Work, dan banyak lagi ya, bisa Bapak Ibu guru terapkan untuk pengajaran di kelas. Jadi memang Canva ini sepertinya mendesain ini untuk mempermudah para pengajar untuk mendapatkan atau untuk meng-create desain terutama untuk pembelajaran digital ya, karena dia juga di sini menyediakan macam-macam ya, ada bahkan sampai ke Zoom background dia juga sediakan untuk header dari Google Classroom dan sebagainya. Ya, masih bicara features baru kalau kita daftar di Canva for Education. Nanti saya ajarkan bagaimana cara daftarnya. Nah, kita juga lihat di sebelah kiri ada features baru, yaitu seperti classwork. Kemudian juga kita bisa desain kelas kita sendiri dengan mengundang anak-anak murid kita untuk belajar bersama ya. Bahkan bisa import dari Google Classroom. Oke, langkah pertama kita untuk daftar adalah kita buka Google, kemudian kita ketik di browser itu dengan tulisan Canva for Education. Seperti ini tulisannya Bapak Ibu. Nah, jika kita sudah masuk ke Google, kemudian akan banyak sekali pilihan-pilihan di sana ya. Tapi saya pilih yang paling atas, yaitu buat dan berkolaborasi Canva untuk pendidikan. Posisinya biasanya ada di paling atas dari apa yang kita cari tadi, apa yang kita ketik tadi di Google. Nah, setelah itu akan muncul halaman Canva untuk pendidikan di mana kita diminta untuk daftar. Silahkan klik daftar sekarang, posisinya ada di sebelah kiri pojok bawah. Ya, kemudian dia akan minta verifikasi, kita klik saja Get Verified Now, supaya kita bisa masuk untuk mendaftar. Ya, kemudian Canva akan meminta kita mengisi nama kita, baik itu first name maupun last name, silakan Bapak Ibu tulis. Dan jika kita sudah pernah punya Canva sebelumnya, yang bukan untuk for education, ketika kita mengisi email, ya di data yang diminta oleh dia otomatis akan mengisinya sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu klik lagi email kita karena memang nggak bisa diklik karena dia sudah merekam catatan email kita dari akun Canva kita yang lain.
Canva juga meminta kita untuk memasukkan nama sekolah di mana kita mengajar, kemudian dia juga meminta website dari sekolah. Kalau ada boleh ditulis, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya kalau tidak punya website sekolah tidak apa-apa karena ini sifatnya hanya pilihan saja. Kemudian Canva juga akan meminta alasan kenapa Bapak dan Ibu mendaftar untuk menggunakan Canva for Education, dan juga Bapak dan Ibu mengajar di kelas berapa ya, pelajaran apa kayak gitu-gitu mereka juga minta. Sayangnya saya lupa untuk screenshot ya bagian yang itu gitu. Tapi saya informasikan Bapak Ibu bahwa ada bagian itu yang harus juga Bapak Ibu isi. Dan hati-hati dalam mengisi karena kadang-kadang kita udah keburu submit sebelum melengkapi isian itu gitu. Nah, ini juga yang paling penting adalah additional document required, di mana Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload dokumen sekolah yang berisi ya seperti surat tugas Bapak Ibu mengajar. Di situ harus diperhatikan poin-poinnya, di mana surat itu harus berisi nama kita, ya nama lengkap, kemudian nama sekolah, kemudian status guru, kemudian tanggal dari tahun ajaran. Misalnya kalau kita ditugaskan untuk mengajar tahun pelajaran berapa gitu. Status misalnya guru bahasa Inggris, kalau saya guru bahasa Inggris, teman-teman mungkin bisa mata pelajaran yang lain. Jadi ini harus lengkap, bentuknya PDF, kemudian diupload di bagian yang ini. Dan karena kita hanya bisa mengupload satu lembar saja, jadi ingat dalam satu lembar itu ada nama kita, nama lengkap, ada nama sekolah, ada keterangan kita mengajar di mana, kemudian juga ada tahun ajaran berapa kita mengajar, dan ada tanda tangan pimpinan tentunya atau kepala sekolah ya. Oh ya, sebaiknya suratnya pun nanti menggunakan kopi surat resmi sekolah sehingga lebih meyakinkan lagi untuk Canva menerima aplikasi kita. Nah, setelah itu klik submit deh, Bapak dan Ibu bisa submit. Kalau Bapak dan Ibu sudah submit, nanti dia akan keluar seperti ini. Artinya bahwa mereka akan mempelajari dulu berkas Bapak Ibu dan mereka akan menginformasikannya apakah diterima atau tidak melalui email kita masing-masing. Nah, Canva akan memberi kabar kepada kita apakah kita akan diterima atau tidak. Jadi kalau diterima, kita akan diberi pernyataan seperti ini. Ada di email kita, dikirim oleh mereka langsung. Nah, ini contoh kalau ternyata pengajuan kita ditolak. Ya, mereka juga akan kirim melalui email. Jadi kalau ditolak, mereka akan informasikan bahwa mungkin dokumen kita tidak lengkap begitu. Nah, kita diminta untuk reapply. Mereka kasih kesempatan kita untuk reapply. Dan Canva cepat banget kok. 1x24 jam sudah ada balasan ke email kita. Kalau kita sudah mendapatkan email balasan dan kita di-approve, diterima oleh Canva, otomatis Canva kita akan berubah menjadi Canva for Education. Terus bagaimana cara masuknya? Masuknya sama seperti biasanya, hanya masuk ke www.canva.com. Anda sudah mendapatkan features yang baru. Ya, features tambahan yang tadi saya sebutkan sebelumnya seperti ada education presentations dan sebagainya, itu sudah otomatis masuk dalam Canva Anda. Ya, baik, bagaimana sahabat Asyarif semua? Mudah-mudahan tutorial singkat yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, khususnya para pengajar, terutama di era pembelajaran jarak jauh dengan cara kita memberikan presentasi yang menarik tentunya kepada anak didik kita. Dan tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.